Liga sudah selesai. Kok gitu sih? Kita akan banyak bergosip-gosip ria sebelum bulan Ramadan. Ya, ini breaking news Lamtur. Yap. Ini tentunya akan sangat seru. Ada berita-berita menarik tentang perpindahan pelatih dan juga pemain. Perpindahan pelatih atau lebih tepatnya pelatih Pergantian yang lah. ya pergantian ya. Karena memang akhirnya setelah biasanya tuh pergantian pelatih itu pertengahan musim dan memang nggak ada lagi yang cuma 2 kali pertandingan. Bang, ini apa sih Bang? Ini biasa pakai geng. Aduh, Lagi ingusan dan bener Ron. Kayaknya memang setiap pelatih mungkin diberikan kesempatan untuk sampai setengah kompetisi. Setengah kompetisi untuk membuktikan bahwa sesuai nggak dengan Ekspektasi. Ya, Baru dievaluasi. Itu dia. Yang pasti kabar itu sebenarnya udah santar berhembus. Betul. Bahkan di pertengahan musim ya. Karena kita juga udah ngasih clue bahwasanya emang ada beberapa ada pelatih yang memang manajemennya nggak puas dengan kinerja pelatih tersebut, atau lebih tepatnya nggak cocok. Bahkan bukan cuma di klub-klub Liga Pro ya Don ya. Kayaknya di timnas juga akan ada pergeseran. Yes. Ini mungkin yang lebih menarik ya. Karena ya kita nggak menyangka-nyangka rumor ini mungkin akan menjadi kenyataan. Yep. Karena sudah makin banyak beredar di mana? Di berita-berita di sosial media. Yep. Kemana Pulpis akan pergi setelah kontraknya habis, ya kan? Yep. Ini cukup menarik ya. Karena emang nanti kita akan omongin lah satu persatu. Kenapa ini mau diganti, kenapa ini gini, oke lah. Iya, iya. Ya, Don? Kita mulai dari klub apa timnas? Dari klub dulu. Oke. Alvaro Martinez, pelatih Pendekar United dikabarkan akan segera berpisah, atau mungkin saat video ini tayang udah berpisah karena Betul. kemarin adalah pertandingan eksibisi menghadapi Kampuang Bangkok di Singapura, menang 21-3 dan itu kayak pertandingan perpisahan sebetulnya buat Alvaro Martinez. Betul. Dan juga itu kayak kalau gue lihat sih kayaknya memang itu pertandingan exhibition juga lebih kepada apa ya? Kalau gue kayak ke bisnis juga dan marketing juga sih buat Pendekar. Yes. Karena mungkin kan kalau kita tahu nih Singapura nggak ada yang namanya liganya, nggak ada yang namanya timnasnya Indonesia. Ya, timnasnya udah nggak ada. Dulu pernah ada ya. Tapi ya cuma gitu doang lah, gitu sebentar doang. Nah, mungkin awal cikal bakal nih Singapura juga akan menggerakkan futsal. Bisa jadi di negara Singapura. Iya, salah satu negara besar di sepak bola yang nggak punya tim futsal kan? Betul. Bahkan Filipina sempat punya tim futsal beberapa kali kan? Iya, Brunei punya. Iya, Brunei punya, Timor Leste punya. Singapura kan kalau di sepak bola lumayan oke lah gitu. Betul. Tapi sayangnya di futsal mereka tidak serius untuk menangani futsal dan Alvaro Martinez dikabarkan akan digantikan oleh pelatih yang sangat dekat. Ya, pelatih baru tapi lama. Sangat dekat dengan pemain-pemain asal Makassar. Ya, ini kalau gue sih melihatnya begini Don. Dari fenomena ini kita nggak usah sebut dulu namanya ya. Mungkin kalau gue pikir memang di waktu masuk paruh kedua ini diperlukan orang-orang mungkin yang bisa langsung in dengan pemain. Oke. Paling tidak mungkin pemain-pemain yang pernah bekerja sama juga dengan pelatih ini. Sehingga akhirnya mungkin dia udah tahu karakternya, dia tahu bagaimana juga mentality pemain, sehingga akhirnya mungkin dia bisa langsung chip in nih, bisa in. Kenapa nggak disebutin aja namanya? Biar kita tuh ada alasan kenapa dia yang dipilih. Kalau ini kan kayak Inter apa namanya? Inter Milan. Bukan Inter Milan. Apa sih namanya kalau misalnya sebelum kita ngomong yang utamanya itu loh. Ini kan gosip. Iya. Ini kan kita lagi gosip. Orang penasaran dulu. Oh gitu. Tapi inisialnya A. Dan dia pernah melatih di Chelsea. MU juga. MU juga. Iya. Tapi dia di sepak bola, dia udah nggak terlalu punya prestasi bagus karena dibuang juga dari MU, dari Chelsea, dan sekarang melatih futsal. Enggak dong, bukan yang itu. Bukan, masih melatih di Roma. Oh, Roma. Yang pasti namanya adalah yang pasti kemungkinan besar Arif Mo. Pelatih dari Pusaka Angel musim lalu kemungkinan akan menggantikan. Ini masih kemungkinan atau 99,9% lah. Ya. Ya siapa tahu gara-gara kayak gini jadi nggak deal. Kita nggak tahu. Tapi yang pasti sih menarik. Kalau gue bilang gini, untuk menunjukkan Arif Mo, mungkin kita akan mengerucut pada nama pemain yang memang dulu pernah kerjasama sama Arif Mo yang ada di Pendekar United. Inisialnya FP. Bukan Ferry Paulus ya. FP8. Iya betul Don. Kemarin kan gue Feyenoord Puta Barat. Puta Barat itu Bang. Feyenoord Puta Barat. Jadi Don, kemarin gue pergi juga Don sama Pandi juga. Pandi kan yang Ortus ya. Iya Ortus, coaching klinik. Ngobrol-ngobrol juga sih. Terus Pandi juga memang sudah sedikit membocorkan. Dia dimintain pendapat sama pemilik yaitu Ata. Kira-kira siapa pelatih lokal mungkin yang bisa
coba dilibatkan menjadi pelatih di Pendekar di putaran kedua. Tapi Fandi nggak menyebut nama. Cuma mungkin memang arahnya memang akan ke situ. Gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara seorang Arif Mo, ini sangat dekat dengan anak-anak Makassar. Pernah MFA Pinky Boys ya, pernah megang Pinky Boys. Artinya perkembangan pemain-pemain Makassar juga para pelatihnya juga banyak influence dari Arif Mo. Yang menarik sebetulnya bukan soal pergeserannya, tapi bagaimana gerbong dari Alvaro Martinez apakah bertahan atau pergi. Karena gue lihat kemungkinan Azhar Rahman akan kembali ke Pendekar United jika Yoga atau mungkin Eka Sanjaya akan terdepak juga. Kemungkinan besar. Kemungkinan besar. Tapi gue nggak tahu apakah Arif juga akan meminta mereka bertahan atau enggak. Berarti Yoga sama Eka ini adalah gerbongnya dari... Iya. Itu emang permintaan Alvaro. Karena kan pernah kerja sama di SKN. Betul. Termasuk satu pemain juga tuh. Gerbongnya Alvaro Raka Febianto. Ke Black Steel. Kalau ngelihat dari postingan-postingannya agak sendu, Raka nih kayaknya emang seneng banget kan sama Alvaro karena pernah di SKN juga. Ada rumor juga betul Raka kayaknya akan pindah ke Black Steel. Betul. Pemain nanti Don, biar lebih seru Don. Iya, udah dicolongin tadi satu sama si itu. Tapi yang pasti sih gini. Kalau buat lu Bang. Kenapa Alvaro hanya separuh musim? Apakah peringkat 5 memang bukan hal yang menyenangkan? Iya. Gini ya, kalau menurut gue begini loh. Ekspektasi itu kan pasti tinggi dari pemilik. Pasti. Ya kan? Inginnya pelatih itu memberikan langsung hasil yang terbaik. Kalau buat gue begini, setiap pelatih itu mempunyai kesempatan untuk membentuk tim itu memang gampang-gampang susah dong. Apalagi dia mungkin ini klub barunya dan semua pelatih itu mungkin juga berharap bahwa mereka bisa diberikan kesempatan itu paling tidak nih. Let's say katakanlah kayak Thomas Doll di Persija. Dia udah bikin statement ke manajemen tim bahwa di tahun pertama dia menukangi Persija 3 besar. Atau paling tidak jangan mengharapkan hasil juara dulu. Juara itu privilege. Karena apa? Dia juga harus mengerti dulu kultur dari sepak bola Indonesia. Banyak hal mungkin yang akan dia benahi. Dipelajari. Betul. Mungkin juga sama juga dengan futsal, ya kan? Tapi futsal ini kalau gue bilang ini plus minus ya. Di satu sisi mungkin kalau kita bisa bicarakan Alvaro tuh bagus ketika di SKN, kenapa di Pendekar nggak bagus? Itu semua itu menurut teknisnya pasti banyak Don. Pasti aja ada hal tuh seperti itu. Satu misalnya miskomunikasi antara pemain dengan pelatih. Itu juga bisa menjadi pemicu karena apa? Mungkin manajemen akan lebih banyak mendengar keluh kesah dari pemain dibandingkan dari pelatih. Ini juga PR ya. Nah, karena artinya manajemen tuh punya jarak yang sangat dekat dengan pemain juga itu ada jadi PR buat para. Itu menurut gua jadi loh, kalau kita tarik benang merahnya Don ya, seharusnya kalau gua berbicara, gua nggak menyalahkan yang namanya manajemen dari tim yang kita akan bahas ini ya. Artinya gini, manajemen pun juga harus berdiri tegak sebagai manajemen profesional Don. Gitu loh. Karena apa? Kadangkala ketika pemain diikuti segala kemauannya karena mungkin nggak cocok sama ini itu segala macam. Nah itu juga akan menjadi satu dilematis bagi seorang pelatih untuk bisa terus memberikan kontribusi terbaiknya Don. Akhirnya kayak disetir sama pemain. Menurut gue begitu. Oke. Pandangan lo? Menurut gue sih gini, gue nggak menapik itu ya. Artinya gini, gimana juga sebuah tim yang solid itu ada 3 elemen yang paling penting. Manajemen, pelatih, dan pemain. Kalau 3 ini solid, itu akan menjadi sebuah tim yang sangat luar biasa. Kita lihat bagaimana Favage, manajemennya kuat secara finansial, pelatihnya oke, Sayan, pemainnya juga solid gitu kan. Tinggal mungkin kualitasnya aja dinaikin lagi. Tapi balik lagi ke Pendekar, bicara Alvaro Martinez, menurut gue saat dia datang pun sebetulnya sudah sesuatu yang memang banyak akan timbul masalah besar, konflik lah. Yang gue tahu kan terlalu banyak minta. Itu satu. Wajar. Kalau targetnya juara wajar. Tapi di satu sisi kerjasama. Dia minta apa yang Don? Minta cewek Don? Enggak lah, nggak sampai segitunya. Dia orang baik kok. Ya mungkin minta fasilitas-fasilitas yang mungkin tidak bisa diakomodir oleh manajemen seperti itu. Lalu juga kita bicara pemain-pemain yang ada di sana. Gue lihat Alvaro di latihan banyak sekali tidak menggunakan pemain-pemain senior seperti Fandi, seperti BBS, kayaknya. Dan kalau dengar curhat dari pemain-pemain itu lebih banyak emang yang dimarahin ya itu aja gitu. Jadi kayak semacam Alvaro juga menganak emaskan beberapa pemain. Ini yang membuat suasana tim mungkin nggak kondusif. Karena gini, sorry itu saya nih kayak lu as a coach nih, saat lu meng-treat pemain berbeda
cara, itu kan akan menjadi apa ya, hal yang tidak positif juga di tim gitu. Jadi karena salah satu tugas pelatih adalah fairness, ada keadilan, adil memberikan memberikan banyak hal ya, baik itu punishment, reward, bla 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 segala macam. Itu juga artinya nih menurut gua hal-hal kayak gini nih. Dan kalau nggak salah sempat bersih tegang juga dengan manajer dalam hal ini ya tentu anak buahnya dari Atta ya. Gue ngelihatnya sih kayaknya suasananya emang nggak bagus gitu di perjalanannya gitu, dan ini nggak bagus untuk sebuah tim yang berniat untuk jadi juara. Kayak gitu. Tapi di satu sisi Alvaro adalah decision maker, jadi lu juga harus menghargai kalau emang BBS cadangin, tapi Alvaro juga harus membuktikan dengan hasil gitu bang. Kayak contoh gini deh, outputnya harus jelas. Ya kayak contoh Hector Soto mainin cuma dua paket, tapi tetap menang gitu loh, gitu. Artinya paket ketiga kayak misalnya Hector Soto bersetegang dengan Ganyong gitu kan. Dan sampai Ganyong mungkin akan pergi. Nah, kita bahas itu juga tuh. Jadi dari sini gue melihat ini tipikal pelatih asing ya. Pelatih asing itu punya standar khusus. Kalau pelatih lokal itu bisa gini bang, kompromi. Lebih bisa disetir lah. Gitu kalau disetir sih gue nggak setuju ya, karena konotasinya negatif. Tadi kan lu bilang ngomongnya begitu. Iya, tadi kan gue bilang berarti lu kan mengindikasikan bahwa pemain bisa nyetir manajemen. Kalau gue bilang gini, kompromi, kompromi ya, lebih kompromi. Jadi bisa nggak nih pemain ini tetap dikasih kesempatan? Oh bisa, gitu. Tapi kalau misalnya pelatih asing mungkin saklek gini, gue nggak suka sama dia. Dia nggak mau kerja keras sama kayak yang lain, bla bla bla, misalnya seperti itu. Nah itu terjadi sepertinya di dalam yang menurut gua membuat bahkan seorang Ricardinho pun nggak nyaman. Ada kabar bahkan hubungan si pelatih dengan mega bintangnya Pendekar itu juga nggak bagus. Jadi bahkan sama BBS pun nggak bagus. Bahkan nyindir-nyindir terkait dengan jumlah followers, bla 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 segala macam. Maksud gua hal-hal kayak gitu personal gitu. Lo nggak usah take it personal, nggak usah lo menganggap bahwasannya itu komplimen lah. Karena buat gua pemain yang punya followers banyak itu bukan berarti mereka harus selalu posting atau artinya mereka posting tapi tanpa latihan gitu. Mereka tetap harus menjalani latihan segala macam. Nah ini menurut gua jangan sampai hal-hal kayak gitu tuh kayak semacam buat nyindir. Ya misalnya gini, lu mentang-mentang follower banyak, bla 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 segala macem gitu ya. Gua sih, menurut gua itu akan menjadi menjadi api dalam sekam gitu. Menurut gua itu yang akan membuat meledak, dan ini akhirnya meledak sekarang. Yang artinya dengan proses Alvaro berpisah dengan Pendekar United, itu menurut gua yang terjadi. Dan kebetulan salah satu pemain yang sangat dipercaya oleh manajemen dari tahun lalu adalah Fandi. Fandi kita tahu hanya dipegang oleh beberapa pelatih aja kan, yang lokal, yang dekat sama Makassar. Ada Abang, ada Arifmo, ya artinya nggak banyak pelatih-pelatih yang sebenarnya pelatih-pelatih luar Sulawesi yang emang ngelatih untuk Pinky Boys ya zaman dulu ya. Nah tapi itu sekarang kan udah nggak dominan lagi anak Makassar situ Don. Bener, tapi Fandi dipercaya. Iya. Dan Fandi bukan nggak mungkin putaran kedua anak-anak Makassar ada yang kembali. Nggak mungkin kan, karena kita tahu bahwa Raka aja kemudian pergi. Bahkan gue nggak tahu, katanya kabarnya juga, tapi kabarnya juga pemain-pemain katanya mulai nggak betah juga. Gantinya Ganyong kali ke situ. Ya kita nggak tahu, bisa aja di Ganyong. Jadi gini, tadi kan pandangan saya tuh ya, secara orang yang istilahnya orang di luar dari pengetahuan saya lebih mendalam ke manajemen, karena lo kan dekat sama Atta ya, mungkin lebih banyak curhat kalau juga masalah dalam enggak sih, nggak dekat-dekat banget. Iya, maksudnya kan sering bikin konten kan, jadi kan paling tidak kan mungkin kan ada pembicaraan, sharing mungkin ya, ngobrol-ngobrol masalah seperti itu kan. Jadi kalau gue sepakat setuju, kalau emang ketika pelatih banyak nuntut belum menunjukkan hasil yang positif, ya tentunya jadi pertimbangan Don. Betul. Harus dievaluasi. Betul. Tapi begini, setiap pelatih itu kan punya tanggung jawab juga. Yes. Kalau emang dia udah menjalankan sesuai dengan aturan kontrak yang sudah diberikan, tidak terlalu banyak menuntut, dan dia outputnya bagus ke tim, hasilnya bagus, sesuai standarisasi. Mau minta apa aja ya kan? Bebas. Kan. Seperti gitu Don. Sama halnya kayak begini deh. Kalau gue boleh buka kartu ke lu ya. Ini bukan berbicara mau menyombongkan diri enggak. Ketika pada saat saya dulu diminta sama PLN, PLN, saya negosiasi lah dengan Pak Jericho. Pada saat negosiasi ditanya, coach minta berapa, terus begitu kan. Saya sebut jumlah.
Itu sampai mikir tuh, Pak Yeriko, Pak Rizky. Kok cuma segitu, coach? Loh, emang kenapa saya bilang itu? Menurut saya ini kekecilan kalau untuk seorang pelatih seperti coach. Loh, saya bilang gini, LN ini ada di Jakarta. Di satu sisi saya masih bisa sambil bekerja ketika itu. Artinya masih bisa nyambi lah ya. Bisa nyambi gitu kan ya. Bisa ngatur waktu dengan keluarga, nggak kemana-mana gitu. Jadi buat saya segitu udah cukup buat saya. Tapi kalau misalnya dari hasil kerja saya outputnya bagus, hasilnya bagus, silahkan itu kasih lebih. mau dinaikkan untuk di kontrak berikutnya, no problem gue bilang. Sampai dia bilang gini, ini gaji coach ini di bawah dari ada gaji pemain loh, dia bilang gitu. Terus saya bilang nggak apa-apa, saya bilang nggak masalah. Sampai begitu Don. Terus berikutnya, berikutnya sama-sama. Kita pun juga sama-sama ditawarin kan ya untuk apa? Untuk PON Jawa Timur kan? Iya kan? Iya, disuruh. Ketika pada saat PON kan? Iya. Nah ketika pas saya ditawarkan untuk datang ke sana untuk presentasi segala macam dengan Mas Dimas, itu saya nggak pernah pas dia hubungin itu nggak pernah ditanya mau minta berapa. Saya langsung tanya, ditawarin langsung begini, coach saya kasih sekian ya coach ya, udah termasuk penginapan segala macam di apartemen apa Dharma Wangsa kalau betul. saya bilang, oh ya udah Mas nggak apa-apa sebenarnya itu kan. Nah oke, outputnya artinya kita juara 3. Memang ekspektasi kita masuk ke final. Tapi paling tidak dengan hasil itu ada medali lah. Iya, itu ada prestasi. Itu juga sama hal pencapaian yang bagus lah. Nah iya, artinya mungkin kalau kayak begini mungkin ya itulah saya bilang ya. Kadang-kadang memang image sebagai pelatih asing ini mungkin mereka bisa menggampangkan manajemen di Indonesia, Don. Ini mungkin yang jadi nggak bagus. Termasuk nanti yang akan kita bahas masalah pelatih nasional. Yang juga kata-katanya banyak nuntut juga. Banyak mau juga ke federasi gitu loh. Itu dia. Jadi kita sudahi soal Alvaro Martinez dan Pendekar United yang jadi good luck buat Coach Alvaro di karir selanjutnya, juga tentu buat Arif Mo kalau jadi, tentu ini sebuah kesempatan besar. Tapi kabarnya juga apakah Ricardinho masih bertahan apa kagak itu kita nggak tahu nih. Iya betul. Karena kalau misalnya selesai ini dia mau ke Kings League. Mau ke Kings League itu ada salah satu turnamen mini soccer yang di Spanyol. Kayaknya dia akan main di sana kayaknya. Gue nggak tahu apakah balik lagi ke Pendekar apa kagak, karena pernah terucap kalimat bahwasanya kemungkinan Ricardinho akan selesai di satu putaran aja. Sebuah kehilangan tentu, dan gue berharap itu nggak terjadi. Gue berharap Atta bisa mempertahankan Ricardinho hingga selesai lah minimal kompetisi musim ini. Selesaikan kontraknya dulu lah ya. Betul, dan itu adalah kisah dari Alvaro dan Pendekar. Tapi itu emang ada opsi ya di kontraknya ya? Gue nggak tahu kalau di putaran pertama, ketika dia ingin mundur di putaran kedua itu bisa. Gue nggak tahu kalau itu sampai di situ. Gue nggak tahu apa itu nanti kesepakatan mutual agreement atau gue nggak tahu. Addendum. Ada tambahan kali. Lanjut. Nah, kedua. Pelatih timnas saja ya. Pelatih timnas langsung. Karena kita lagi ngomongin pelatih ya. Ya, Coach Hasyim Zade dikabarkan akan segera meninggalkan Indonesia karena kontraknya nggak diperpanjang. Karena setahu gue tuh kontraknya harus selesai ya, kalau nggak salah ya. Tapi sebenarnya sih kita kabarnya kita tuh bisa aja memperpanjang, Indonesia nih FFV bisa aja memperpanjang. Tapi memang kondisinya Hasyim Zade ini memang beda sama pelatih timnas terdahulu, Kensuke Takahashi, di mana Indonesia, gue pernah bilang Indonesia tuh bersyukur dapat Kensuke bersyukur dapat Indonesia. Dan kehilangan banget Indonesia ya ketinggal ada. Iya, karena gini, Kensuke mendapatkan materi pemain yang bagus, Indonesia mendapatkan pelatih asing yang potensial dan tidak neko-neko. Sebetulnya gini, bukan berarti Hasyim Zade neko-neko sih Bang. Normalnya Hasyim Zade dapat tuh mungkin segitu. Dari angka mungkin oke, udah aman nih, pasti mahal lah itu, pasti lebih mahal dari Kensuke lah kemana-mana. Tapi fasilitas, pernah suatu hari gue ketemu Kensuke di Grand Indonesia cuma pakai sendal jepit, pakai celana pendek. Dia mau beli apa gitu, dan dari orang dalam federasi waktu itu pernah cerita bahwasanya Kensuke bahkan gajinya tuh pernah terlambat 3 bulan. Yang gaji dia tuh MNC. Nah, tapi nggak banyak protes gitu. Nah, tapi orang FFV nggak tahu kalau dia belum digaji gitu, bukan salah FFV juga. Berarti kalau lu bilang gajinya Kensuke itu dari MNC, berarti nunggu jualan iklan dulu ya di TV ya? Nggak juga, tergantung Upin Ipin rame apa kagak. tapi masa sekelas Kensuke kalau memang digaji dari MNC masa terlambat kan lucu juga ya? Gue juga, maksudnya gini. Lucu ya? Nggak lucu nggak menurut lu? Iya, ini kan gue dengar kabar aja ya. Artinya gue kan nggak tahu, gue nggak ngecek rekeningnya Kensuke juga. tapi sejujurnya Kensuke itu merasa mungkin di Indonesia ini dikasih kesempatan besar. Dia bisa explore, dia punya ilmu. Betul, pengalaman as a player tentunya pada saat dia bermain di Liga Spanyol. Ya artinya pengalaman dia sebagai pemain Jepang juga segala macam. Akhirnya dia bisa ejawantahkan di timnas futsal Indonesia yang sukses.
Dan kita merindukan Kensuke. Dan sekarang ini sebenarnya kalau ya sama kita satu pandangan ya. Menurut gue juga sekarang ini kan apa yang dilakukan oleh Kensuke kan tinggal dilanjutin doang sama Hasyim Zadeh. Dipertajam Betul. ya dilanjutkan. Secara artinya, mentally. Nah, ya paling tidak mungkin beberapa apa istilahnya kayak filosofi yang agak sedikit Betul. Tapi kalau pemainnya itu aja Don. Sebetulnya 80%. Kalau gue tanya sama Coach Ade Lesmana, apa perbedaan Kensuke sama Hasyim Zadeh? Di tangan Hasyim Zadeh, secara mental kita tuh sejajar sama negara-negara Asia. Negara-negara besar Asia. Mentalnya Artinya kita tuh dikasih tahu bahwasanya kita tuh sejajar. Kalau zaman Kensuke kita tuh dilatih betul-betul yang secara basicnya, secara taktikalnya, secara pondasinya. Jadi ibaratnya kalau misalnya Kensuke yang ngebangun fondasi dan rumahnya, Hasyim Zadeh yang mempercantik dengan warna catnya, dengan berapa aksesorisnya segala macam interiornya. Itu yang terjadi. Nah, tapi kabarnya yang menarik, penggantinya ini bukan kaleng-kaleng. Salah satu pelatih yang membuat Thailand disegani di Asia. Betul. Yaitu Pulpis. Pernah pegang timnas Spanyol juga kan ya, Pulpis? Bukan, Grana ya. Pernah dong Spanyol. Pernah Spanyol ya? Pernah timnas Spanyol. Yang pasti Uzbekistan, terakhir di Benfica, Portugal. Sempat main di Liga Champion, di semifinal Liga Champion Eropa untuk futsal. Dan ini menarik ya. Kita lihat dari dua pelatih yang masih levelnya Asia, Kensuke dan juga Hasyim Zadeh, kita bisa dapat apa ya istilahnya progres yang sangat baik ya. Luar biasa. Nah, sekarang kita kan kalau misalnya nanti pelatih dari Eropa, nah ini juga bisa jadi kendala baru lagi Don buat tim kita. Hasyim Zadeh dunia bang. Kenapa? Kelasnya dunia. Dia kan pernah megang di Piala Dunia. Enggak, maksud gua dari asalnya negaranya. Asalnya gua maksud gua. Kan dulunya kan Asia nih. Iya. Eropa ini kan dulu lihat beberapa Eropa selalu gagal kan. Iya, Vicky Herman. Ya, tapi emang Belanda apa yang lo harapin ya Belanda. Maksudnya iya apa yang lo harapin, Belanda aja timnasnya futsalnya juga ya, nggak sebagus. Ya kan Vicky Herman kan bisa jadi top scorer kan tahun 89 karena emang tuan rumah. Ya jadi gini maksud gue gini, karena kan yang namanya apa ya istilahnya Asia dengan Eropa ini kan berbeda kultur juga dong. Pasti. Dari kehidupannya. Betul. Macam-macam. Jadi kan kadang-kadang kan ini juga perlu diperhatikan karena nggak sembarangan juga ketika pelatih memegang. Ya kita bisa ngomong kayak sekarang deh, ya. Sebenarnya ini fenomena pelatih ini enak untuk dibahas, ya kan? Kita bicara dua pelatih ini untuk di futsal kita bisa nyatakan mereka berhasil, lumayan berhasil lah. Hasyim Zadeh dan Kensuke. Yes. Tapi ini belum terbalik dengan sepak bola kita. Sama. STY. Asia juga, STY, ya kan? Nah, ini yang gue bilang. Bukan berarti ketika kita memang sama-sama ada levelnya di pelatih di Asia terus pelatih Eropa, ini agak memang kerap. Ini yang Eropa ini memang agak sedikit sulit untuk bisa memahami dari sejarah kulturnya, ya kan kebudayaannya. Nah, ini mungkin yang menjadi kendala nanti ketika pemain nggak bisa mengikuti apa maunya Pulpis. Tapi Pulpis lama di ASEAN. Dalam hal ini Thailand. Dan dia pun beberapa kali tuh pernah ketemu kan lawan Pulpis kan. Pernah. Dan tahu lah bagaimana karakter permainan Indonesia. Sebetulnya nggak kosong-kosong banget sih menurut gua secara knowledge gitu. Dan gua sih melihat. Gua nggak bilang itu. Iya. Gua bisa melihat gini. Bahkan seorang Hami itu belajar dari Pulpis. Dia mengakui kan bahwasanya guru gua adalah Pulpis. Dan Pulpis ini orang yang sangat baik untuk berbagi ilmu. Jadi menurut gua ini akan sangat menarik sih kalau misalnya Pulpis yang akan ngelatih di Indonesia. Lebih menarik lagi pas gua kemarin pergi. Sebenarnya ini rumornya masih kita belum jelas ya. Antara Pulpis ini nggak tahu juga nih. Kita juga masih abu-abu nih. Antara mungkin Pulpis bisa ke Pendekar atau Arif mau ke Pendekar atau Pulpis ke nasional. Karena yang dengar gua juga, gua dengar gosipnya apa? Kemungkinan Hami yang akan memegang timnas juga Don. Wow. Jadi makanya bisa jadi Pulpis juga mungkin gantikan Hami di Black Steel. Jadi ini semua nih masih apa ya, masih istilahnya apa ya, kayak rumor-rumor yang memang kita tunggulah kejelasannya. Iya, betul. Pastiannya. Pasti paling tidak ini menarik ya. Karena kita udah angkat berita ini, kita akan nunggu nanti di sosial media. Kemana pelatih-pelatih ini akan berlabuh. Iya sih, tapi kalau misalnya kita bicara, kalau Hami misalnya gimana Don? Bagus. Udah cukup lama megang Black Steel. Buat gua Hami pas nggak buat timnas? Sebenarnya dari tahun lalu pun sebelum Hasyim Zadeh sih gua ngerasa gue pengen sih Hami ya dapat kesempatan. Ini orang kan punya punya passion luar biasa kepada Indonesia ya. Betul. Oke lah, agak mungkin ada segelintir orang yang bilang ngapain sama-sama pelatih dari ASEAN. Come on, nggak usah stereotip lah ya. Kita bicara bahwasanya Hami punya kualitas dan punya knowledge yang bagus soal pemain-pemain di Indonesia, dan dia tahu siapa pemain-pemain yang terbaik karena dia ada di kompetisi. Secara langsung dia melihat secara langsung, bahkan mungkin menganalisa per pemain gitu kan. Ini yang gue
menurut gue ya Hami juga salah satu yang bagus lah gitu. Tapi kalau misalnya bisa dapat Pulpis, it means something lah ya. Karena kita tahu bahwa Pulpis punya track record sangat bagus, megang tim selalu sukses, dan gue pikir sepertinya ini akan kita tinggal tunggu ketok palu aja sih. Apakah bertahan juga Hasib Zadeh kita nggak tahu. Yang jelas ya memang beda apa ya, kalau misalnya beda pelatih pasti beda demanding ya, beda ya, ininya lah. Permintaannya pasti beda. Yes. Betul sekali. Sudah 2 pelatih, yaitu pelatih Pendekar dan pelatih Timnas yang kita bahas. Kira-kira Dan ada lagi Dan gosip dari klub-klub Liga Pro mungkin yang akan mengganti pelatih? Sejauh ini belum ada ya? Belum sih. Belum ya? Mungkin dari Pelindo gitu kan? Dari Pelindo kan yang dari abang aja paling bagaimana pergeseran pelatih, apakah mungkin Caca nanti akan naik? Kita nggak tahu. Atau mungkin tetap stay Yos Adi yang akan handle karena menyelesaikan sampai kontrak habis. Iya, betul. Ya mungkin itulah yang akan terjadi soal pelatih. Dan kita masuk ke pemain. Ke pemain langsung. Kita mulai dari yang tadi Pendekar dulu, yang Raka Febianto kemungkinan akan pergi. Ke Black Steel kemungkinan ke Black Steel. Lalu juga dari Black Steel juga Adom kemungkinan akan pindah ke Fafage. Iya. Kesar mungkin akan comeback lagi, tapi Kesar Silitonga. Kesar ke Cosmo kayaknya. Ya, mungkin akan comeback antara ke Cosmo dan Fafage, tapi kayak ke Cosmo lebih dekat. Karena emang dari dulu lebih dekat ke Cosmo ya secara ikatan batinnya ya. Tapi akan menarik apakah manajemen Pelindo akan melepas itu, karena kan kita tahu Pelindo pasti membutuhkan pemain-pemain sekelas Kesar. Iya. Apalagi kan alasannya kan karena kan orang tua. Sekarang kan Pelindo juga udah TC di Jakarta atau Bekasi lah ya. Ibaratnya masih dekat lah kalau Bekasi dari rumah Kesar. Betul. Gitu. Ini akan sangat menarik. Guntur juga kan Nyong? Adom dulu Bang. Adom akan pindah ke Fafage. Menurut lo kenapa Bang? Ya kalau gue lihat begini ya, gue juga banyak diskusi juga dengan Adom. Kalau Adom bilang tuh memang kan Coach Manny kan mempunyai tanggung jawab yang sangat besar ya untuk bisa mengangkat putra-putra daerah ya, untuk bisa naik ke performa terbaiknya. Sehingga akhirnya mungkin dari segi usia pun Adom mungkin nggak semudah. Udah nggak muda lagi. Lain-lain ya. Jadi artinya mungkin menit dia bermain kan sangat sedikit. Kalau buat gue pribadi sih memang ini plus minus buat Adom juga ya. Memang dia harus mengambil keputusan. Paling tidak mungkin dia dengan memberikan kesempatan, misalnya dia keluar dari Black Steel ini memberikan kesempatan lebih banyak lagi nih buat pemain-pemain yang lain bisa main gitu kan ya. Sehingga akhirnya dia mengambil keputusan itu, mungkin juga udah kelamaan di tim. Nah, dia mungkin udah menjalin diskusi atau juga ngobrol dengan coach Sayan dan mungkin Fafage yang lebih serius nih untuk bisa mengikat dia. Menurut lo emang perlu nggak sih Fafage dapat dia? Mungkin kebutuhan sebagai pemain senior dan juga pemain yang berada di posisi anchor saya pikir sangat perlu. Sangat perlu ya. Karena kita lihat di sini kan selain Neto, mungkin selebihnya saya pikir masih agak sedikit kurang bisa mengangkat performa. Paling tidak gini, kalau kita berbicara kita setuju, tapi kan kembali kepada pelatih kan. Pelatih yang lebih melihat pemain ini cocok untuk dia. Maksudnya kan kita ngasih pandangan ya. Maksudnya kira-kira bakal sukses nggak Adom di Fafage, bermanfaat nggak gitu, menit bermainnya akan lebih banyak. Betul. Kembali ke permasalahan sukses kan ini kembali kepada Adom sendiri bisa cepat adaptasi atau enggak. Karena masuk di second window ini kan sangat sulit untuk bisa cepat adaptasi. Iya kan itu paling. Nah, tapi kalau kau lihat sih ini mungkin salah satu keputusan Adom mungkin yang membuat dia supaya dia bisa mendapatkan menit lebih banyak bermain. Oke, berarti Adom nyari tempat bermain dan juga nyari tetap gaji bagus ya. Ya, gitu ya kira-kira. Lanjut, Raka Febianto, Bang. Raka pergi, padahal kontribusinya buat Pendekar sangat bagus. Sangat lumayan. Apakah karena kepergian Alvaro juga atau kenapa, Bang? Kalau gue intinya gue nggak tahu ya. Makanya gue bilang waktu itu kan lu sendiri yang ngomong sama gue kan. Karena Alvaro ini kan juga membawa gerbongnya termasuk seorang Raka gitu ya. Mungkin masalah kenyamanan juga kali ya. Mungkin ketika mungkin Alvaro udah nggak di sana, mungkin Raka tuh udah mulai akan merasa bahwa menit-menitnya kan berkurang. Mungkin kepercayaan diri dia udah berkurang karena udah nggak ada lagi mungkin sosok orang yang memberikan dia kesempatan main banyak. Itu bisa satu. Nah yang kedua, mungkin kebetulan juga mungkin dari pihak Black Steel mungkin ada hubungan dengan dia. Udah kontaknya kita nggak tahu juga, ya kan? Dengan perginya Adom, mungkin juga dari pihak Black Steel mencari pengganti juga nih. Betul. Ya kan? Betul. Dari sudut lebih muda dan juga mungkin dari usia lebih senior sedikit daripada yang ada sekarang. Makanya Raka ke sana. Walaupun kemarin gue diskusi sama Adom, menurut Adom ya Adom agak menyayangkan sih kalau Raka ke sana. Karena mungkin yang saya tangkap itu adalah bahwa nanti Adom akan Raka akan merasakan hal yang sama kayak Adom. yang dirasakan Adom. Bahwa nanti akan lebih banyak menit bermain anak-anak putra daerah. Seperti gitu. Oke. Ini kembali pada masalah fenomena di tim sih ya menurut gue ya. Tapi menurut gue sih kayaknya Raka akan lebih banyak menit bermainnya ketimbang Adom sih. Mungkin dari segi physically Raka lebih menunjang. Oke, terkait dengan Raka tadi ya kita udah bahas bahwasanya ya bisa aja dia juga nggak begitu nyaman karena nggak ada Alvaro.
Padahal gue yakin siapapun pelatihnya Raka dengan kualitas Raka ya bisa menurut gue. Yakin sih gue karena dia ini anak kan dari zaman Bidegret juga gue udah lihat lah ya. Bagaimana mudanya dia segala macam, bagaimana dia bermain juga di Teks Usakti di level mahasiswa juga. Menurut gue dia punya kualitas untuk bisa main di pelatih siapapun sih menurut gue. Yeah. Tapi ya keputusan pilihan itu baik lagi kepada para pelakunya ya, para pemain maupun pelatihnya. Dan lanjut ada Rizky Favage yang mengundurkan diri dari Favage untuk kerja di perbankan. Lucu ya ini ya. Ini menurut gue pukulan telak bagi futsal Indonesia. Kenapa? Karena berarti futsal Indonesia belum bisa menjamin, atau setidaknya Rizky merasa belum bisa terjamin masa depannya di futsal. Padahal kalau misalnya bicara usia, Rizky ini karena kan 25 apa ya gitu ya. Menurut gue sih dan kontribusi dia di Favage itu bagus. Rizky siapa sih? Rizky Permana. Rizky Permana. Ya. Jadi gue melihatnya sih sangat disayangkan kalau gue. Bukan berarti gue menganggap bahwa kerja di bank itu salah gitu. Tapi gue lebih mengarah kepada bahwasanya Rizky sendiri punya menit bermain yang sangat baik, kontribusi sangat baik, beberapa kali juga mencetak gol untuk Favage, dan dia berada di klub Favage yang notabene nggak bakalan kekurangan atau terlambat gaji gitu. Ya, ini sulit ya kalau menurut saya. Ini kan bicara masa depan Don ya. Mungkin ini keputusan Rizky ini bukan sepihak dia doang nih Don. Pasti mungkin dari orang-orang sekitar juga, mungkin orang tua. Ya, mungkin yang memberikan pandangan-pandangan seperti ini karena ya kita tahu lah orang tua ya. Biasanya orang tua ngomong, lu ngapain sih berprofesi sebagai olahragawan, nggak menjamin hidup lu ke depannya. Karena begitu Don. Iya kan? Ya kita nggak bisa menyalahkan juga. Nggak bisa menyalahkan karena emang ini kembali kepada personal masing-masing lah, pribadi masing-masing. Tapi kalau gua angkat opini dengan Rizky Permana nih. Artinya mungkin dari posisi dia mungkin saat ini di Favage mungkin yang memang merupakan pemain yang bisa diandalkan juga. Tapi dia harus bisa melepas itu, dia gentle untuk mengambil keputusan dan dia harus memulai sesuatu hal yang baru Don, yaitu di dunia pekerjaan. Ini menarik sih. Ya. Kalau gue sih pribadi menyayangkan. Sama juga Don. Sama Don yang anak Bandung Don. Kalau nggak salah juga mundur karena pekerjaan. Guntur Kanyong ya dulu pernah. Enggak, bukan. Ada dulu yang pernah berhenti karena dia harus bekerja, memilih pekerjaan pada masih bagus-bagusnya. Saya lupa. Anak Bandung atau anak Jogja ya? FKB. Ya itulah pokoknya. Ya, pokoknya itu ada. Jadi ya ini ya menurut saya sih keputusan yang sangat berat, tapi ya ini memang harus diambil kalau memang kita berbicara masa depan sih menurut gue. Ya, kalau gue bilang masa depannya panjang, mungkin 2-3 tahun ke depan dia ngambil keputusan. Dan menurut gue gini, kalau misalnya dia bisa lama di Favage, gue yakin bos Favage bisa jadi karyawan di perusahaannya lah. Kalau gue mikirnya kayak gitu. Bisa jadi ya. Kalau gue ya mikir sama kayak kita BTS. Lihat bagaimana di BTS beberapa Aris Mawan, ya kan bisa bertahan kerja, bahkan staf pelatih segala macam gitu kan. Nah itu sangat mungkin lah gitu. Nah selanjutnya ada dari pelatih cewek Putri Sumsel, Ardi, berpisah dengan Putri Sumsel yang meraih peringkat 2 musim lalu. Ardi gue nggak tahu, biasanya sih spesialis cewek sih dia. Gue nggak tahu dia mau kemana. Lalu juga Panji pensiun. Panji. Ya. Dan pertandingannya itu ditutup di pertandingan menghadapi Black Steel. Iya. Di mana dia meraih gelar juara pada saat 2016. Tentu sebuah pertandingan yang sangat mengesankan bagi seorang Panji. Sangat emosional ya. Yap. Ya, gue punya banyak kisah lah sama Panji lah. Kalau kita bicara dari level juniornya sama gue di STBP sama gue juga banyak ya kan yang memang di klub-klub Tarkam segala macam. Yang pasti good luck buat Panji di karirnya selanjutnya. Black Steel akan mewakili Indonesia di AFF Futsal Club itu Mei ya. Itu di Terminal 21 Hall Korat lagi di Thailand. Itu dekat rumah gue dan Terminal Pulau Gebang. Iya, beda dong. Bau pesing nggak? Bau ya. Ngomong baunya jangan usah ke gosip sama Pian lah. Emang udah bau mereka juga? Iya. Emang kayak ini deh, kayak tenguk. Apa tenguk? Kutu leper. Buset. Ngeri. Yang pasti ini adalah gelar juara yang pernah diraih oleh BTS. Apakah Black Steel bisa mempertahankan gelar juara itu untuk tetap ada di Indonesia? Kita berharap ya. Artinya Black Steel bisa menjaga marwahnya lah ya. Gitu. Oke. Yes. Ada lagi Bang? Mungkin sementara itu kali ya? Iya, buat charity juga buat istrinya Nandi. Oh, Nandi, iya. Mudah-mudahan lancar operasinya. Gue lihat videonya Don anaknya benjol-benjol gitu. Iya, kecelakaannya. Iya. Mudah-mudahan ya Nandi diberi kekuatan ya Nandi ya.
istri juga diberikan kesembuhan cepat, anaknya juga diberikan kesembuhan. Yep. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan oleh pencinta-pencinta futsal memberikan sedikit kontribusi, Yep. membantu Nandi, manfaatnya sangat besar Nandi ya. Pokoknya kita berdoa deh yang terbaik untuk kesembuhan dari keluarga Nandi. Betul. Gosip-gosipnya lagi, Evan juga akan menikah. Ya. Apa udah menikah? Kalau kawin mungkin udah ya. Evan, Dix, ya pokoknya Evan selamat ya Evan ya. Ya. Karena emang udah banyak juga Kemarin juga banyak yang nikah, Obay ya, nikah. foto-foto prewednya juga udah mulai kelihatan. Iya, betul. Mudah-mudahan Evan Udah dicicil. Semakin dewasa Evan nanti setelah mempunyai istri, punya keluarga, dan tanggung jawabnya lebih Istrinya besar atlet juga ya? Ah, kalau itu gua nggak tahu. Atlet apa selancar ya? Oh, selancar ya. Iya. Evan, good luck Dix. All the best for you. Ya, semoga malam pertamanya bisa nyetak gol banyak. Dix, kak sini. Percuma top skor ya kan kalau nggak nyetak gol banyak. Terus juga kabar yang tidak menyenangkan yaitu ajudan pribadi ditangkap. Iya nih. Tahun lalu musim lalu sempat ada di manajemen Cosmo. Iya, makanya langsung itu kan Langsung Cosmo juga berstatement yang tidak ada kaitannya lagi. Iya, tidak ada kaitannya lagi dengan Cosmo ya yang ajudan pribadi itu. Ya, itu adalah gosip sepekan ini di mana breaking news futsal ada di Lamtur. Ada lagi nggak ya? Oh, Kaisang. Dari kemarin tuh Kaisang ya kan. Kaisang kayaknya belum inilah ya, belum ngasih duit lah ya. Baru foto doang soalnya. Belum tahu nih Kaisang Tapi apakah gosipnya sih emang sangat kencang sih. santer. Ya, mana juga gue pergi sama Afif juga. Ngomong apa? Ngobrol juga, ya kemungkinan besar sih kayaknya sih akan terjalin hubungan kerjasama dengan Kaisang kayaknya. Oh, apakah sang pisang akan masuk di jersinya? Cuma sejauh mana kita masih belum tahu. Iya, mudah-mudahan kalau gue sih berharap sih dia nggak kerja sama Cosmo, tapi bikin klub di Solo. Lebih menarik ya. Betul, kita akan bisa semakin banyak klub-klub yang Maskotnya langsung main lagi tuh, Don. Hanif Sungkar. Lu baca pikiran gue. Loh, iya dong. Hanif itu kalau gue ke Solo, Ronaldo. itu udah pasti jemput gua mau di mana aja. Itu gila, Bang, kalau bawa mobil, Bang. Bawa mobilnya gila, Bang. Mau mati semuanya. Hanif Sungkar. Luar biasa emang. Ronaldo from Solo. Bokapnya masih kenal, gue pernah nginep di rumahnya. Kasih makan roti Di atas tidur. Iya. Roti Maryam ya, apa roti apa gitu. Pokoknya itulah. Roti Arab lah. Roti Arab lah pokoknya. Pokoknya kalau misalnya sampai ada klub dari Solo nggak ada Hanif, berarti nggak asli. Yes, Itu aja. Tapi Don, sebelum itu dong menjelang mau bulan puasa. Oh iya. Kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Ya, mohon maaf kalau salah-salah. Ya, itu jelas kita sengaja ya. Itu karena ketidakhilapan kita. Ketidakhilafan. Oh, kan lu kan Sengaja. Sengaja. Iya. Kan jadi Sebenarnya sengaja kita gitu. memang ya gini. Kalau nggak ada kita terlalu datar, Bang. Iya. Perputsalan. Artinya orang Song banget kita. orang terlalu inilah kalau untuk bahas-bahas itu terlalu terlalu alim-alim. Ya, Kalau terlalu nggak berani. Kita vulgar tapi kita sesuai fakta sih. Iya, kita vulgar dan full tank pokoknya. Ya pokoknya dimaafkan semuanya kesalahan kita dalam memberikan berita-berita yang mungkin yang tidak bisa diterima. Mudah-mudahan semuanya juga puasanya bisa lancar. Afdol Ibadahnya juga semua semakin kuat dari keyakinannya. Betul. Dan dari hasilnya semua bisa menjadi output baik untuk seluruh masyarakat. Karena puasa itu karena kayak gue terang dulu ya, Bang ya. Lu pernah nggak? Lu pernah batal nggak selama selama sudah akil balik lah. Oh iya, pernah lah gue. Pernah gue waktu itu kan sakit. Oh, sakit. Tahun lalu gue digodain istri. Kok lu ketawa sih? Digodain istri pagi-pagi lagi. Iya. Lu juga sahur digodain ya. Habis subuh. Oh, habis subuh. Lo tau sendiri kalau pagi adek gue. Oh, alah. Iqbal telepon. Ngeri. Yang pasti bulan Ramadan itu kayak TC, Bang. 1 bulan penuh, outputnya setelah Ramadan, apakah kita jadi rajin ibadah apa kagak itu. Jangan itu cuma yang mau tunggu dari lu dong. bulan Ramadan aja ya kan. Gue mau tunggu. Setelah nanti lebaran, gue mau tunggu tuh. Iya. Ya, di lapangan lu bagaimana kamu main? Apakah kalau itu mah gue nggak berubah, Bang. Nggak berubah. Gue umroh aja nggak berubah kan. Iya sih ya. Tapi kan umroh lu kan belum naik haji. Enggak, soalnya pemainnya emang kayak gitu, bangke semua. Ya, gue tuh marah karena gue sayang, Bang. Kalau gue nggak sayang, gue diemin, Bang. Setiap orang memang punya cara beda-beda. Beda-beda.
Oke. Itu dia. Itu dia. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Venas Huta Barat. Yes. Dan juga jangan lupa follow Instagramnya @donzol_donizola Dan @Venas Huta Barat 8 official. Go Donizola. dan gue Venas Huta Barat. Bye. Bam,